Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان أعزكم الله. Pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini melanjutkan pembahasan kita pada Kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk pada Al-Kabiratu Thaniyatu Wassittun, dosa besar yang ke-61, Bu. 61 ya? 63. Ya, dosa besar yang ke-63 yaitu At-Tiyarah. At-Tiyarah atau disebut juga dengan At-Tatayyur, yaitu beranggapan sial. Lalu kemudian Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi berkata, wa yahtamilu alla takuna kabiratan. Bisa jadi ini tidak termasuk dosa besar. Ini kata Al-Imam Al-Zahabi. Tetapi perkataannya Al-Imam Al-Zahabi ini terkait dengan At-Tiyarah atau At-Tatayyur yang mengatakan bahwa dia tidak termasuk Al-Kabair, bisa difahami bahwa ya ini para ulama yang lain mengatakan bahwa At-Tiyarah atau At-Tatayyur bagian daripada Al-Kabair, yaitu dosa besar. Atau bisa jadi artinya tidak tepat perkataan Zahabi kalau begitu. Atau bisa jadi maknanya bahwa ya dia lebih besar lagi dari dosa besar, yaitu masuk ke dalam asyirk al-asghar, syirik kecil. Dan asyirkul asghar ini lebih besar daripada dosa besar. Dari sisi bahwa kalau dosa besar seseorang itu belum bertaubat dari dosa besar itu sampai dia wafat, dosa besar yang selain kesyirikan, itu masih berpeluang diampuni, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah Allah mengampuni atau tidak. Tapi kalau syirik, walaupun syirik kecil, dia belum sempat bertaubat ketika hidupnya, lalu dia wafat, maka dia enggak diampuni. Kalau syirik kecil tidak diampuni tapi diadabnya tidak kekal, jadi orang itu belum taubat dari syirik kecil, wafat,
dia diazab, tapi tidak kekal. Tapi pasti diazab. Jadi tidak ada kemungkinan diampuni. Tapi kalau dosa besar yang selain kesyirikan, ada kemungkinan apa? Diampuni. Berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, jadi disebutkan di dua tempat di surat An-Nisa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni yang selain kesyirikan atau yang di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Bagi siapa yang Allah kehendaki. Perhatikan. Jadi kalau dosa yang selain kesyirikan dia belum sempat bertaubat, lalu dia wafat, maka dikembalikan kepada Allah Rabbul Alamin apakah Allah hendak ampuni dia atau Allah mengazabnya. Tapi kalau kesyirikan, walaupun itu syirik kecil, dia belum sempat bertobat dari syirik kecilnya itu, dia wafat, dia nggak diampuni, dia diazab, tapi tidak kekal. Namun kalau syirik besar, waliyadzubillah, dia wafat, belum sempat bertobat dari syirik besarnya itu, dia tidak diampuni dan dia kekal di neraka. Nasallallahu alaihi. Nah, at-tiyarah ataupun at-tatayyur, beranggapan sial ini, dia bisa masuk ke dalam asyirkul akbar, bisa juga masuk ke dalam asyirkul asghar. Jadi dia bisa masuk dalam syirik kecil, bisa masuk juga ke dalam syirik besar. At-tatayyur, beranggapan sial. Nah, anggapan-anggapan sial itu bisa dahulunya itu dengan cara atau termasuk beranggapan hoki lah, bahasa kita begitu. Jadi ini bukan hanya at-tatayyur atau tiarah, bukan hanya sekedar beranggapan sial saja, tapi juga orang beranggapan hoki. Dulunya orang-orang Arab pada saat itu atau musyrik Arab pada saat itu, mereka mengetahui atau beranggapan sial atau beranggapan ini hoki dengan burung. Jadi misalnya mau safar ya, mau pergi kemana, dia lepas burung dulu. Burungnya dilepas, diterbangkan. Nah, kalau dia belok ke kanan, ini pertanda baik nih. Kalau dia belok ke kiri, lah ini nih pertanda buruk nih. Begitu ya. Jadi dia menetapkan anggapan baik ataupun anggapan buruk dengan melalui burung. Makanya disebut dengan tiyarah atau tatayyur. Diambil dari kata-kata tayrun, yaitu burung tadi. Jadi dia terbangkan burungnya itu, misalnya burungnya ke kanan, wah ini berarti tanda bagus nih, hoki nih. Kalau ke kiri, wah ini tanda nggak bagus ini kayaknya, hari ini nggak bagus lah, jangan pergilah gitu. Nah, di dalam bab ini Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala mendatangkan hadis yang dimana hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud juga, dan juga Ibnu Majah dari Salamah ibn Kuhail an Isa bin Asim an Zir an Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tiyaratu syirkun. Beranggapan sial atau sebaliknya juga beranggapan hoki adalah syirkun, kesyirikan. Wa ma minna illa, dan tidaklah ada di antara kita kecuali pasti terkadang atau seringkali muncul dalam hati kita. Seringkali muncul dalam hati kita anggapan-anggapan sial itu.
seringkali nongol, muncul. Ya. Sehingga kemudian itu mengganggu kita. Jadi kadang ada aja hal, misalnya kita keluar rumah, tahu-tahu ada kucing ketabrak. Wah, tanda apa ini? Misalnya begitu ya. Nah, kita seringkali dalam hati kita, dalam benak kita muncul itu anggapan-anggapan sial terhadap apa yang kita lihat atau yang kita dapati pada saat itu. Padahal segala sesuatunya sebagaimana kita harus meyakini itu Allah yang takdirkan. Kejadian tadi misalnya ada kucing ketabrak atau semisalnya, itu kan Allah yang takdirkan. Ya, bukan kita yang kemudian menentukan melalui kejadian yang kita lihat. Seperti tadi kita ngelihat ada kucing atau semisalnya, bukan. Dan maka ini pertama yang harus kita sama-sama yakini, ini masuk ke dalam ranah pertama yang harus kita fahami, ini masuk ke dalam ranah tauhid rububiyah. Ini poin satu yang harus kita yakini betul. Masuk ke dalam ranah tauhid rububiyah, bahwa tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat, tidak ada juga yang bisa menolak madarat, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ini poin yang harus kita yakini. Tentu mengambil sebab, ya jelas kita ambil sebab. Ya. Tapi keyakinan ini harus ditanamkan dulu, bahwa tidak ada yang mendatangkan manfaat, tidak ada juga yang menolak madarat dari diri kita, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ini poin harus ditanamkan ini. Ini masalah rububiyah ini yang harus kita yakini betul. Jangan sampai ini keyakinan kita untuk masalah yang ini aja goyang-goncang. Ya, kalau untuk masalah keyakinan yang begini aja kita goyang-goncang, gimana untuk keyakinan-keyakinan yang lain? Jadi ini poin penting, bahwa kita wajib meyakini tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan tidak ada yang bisa menolak madarat, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah, yakinilah dengan sebenar-benarnya bahwa segala sesuatu yang Allah tetapkan dia menimpa dirimu pasti nggak akan meleset dari kita. Sebagaimana juga apa yang Allah tetapkan tidak menimpa diri kita, ya pasti nggak bakalan menimpa kita. Itu poin penting. Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, wa'lam annal ummah. Ketahuilah bahwa kalau seandainya semua umat, itu maksudnya semuanya, mau malaikat, mau jin, mau manusia, semuanya berkumpul ala ayyanfa'uka bisyai'in, mereka berkumpul, bersepakat, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong untuk mendatangkan manfaat bagi dirimu. La yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Maka mereka tidak bisa mendatangkan manfaat sedikit pun untukmu kecuali apa yang sudah Allah tetapkan bagimu. Jadi nggak akan bisa sampai manfaat itu kepada kita kecuali ya seperti yang Allah sudah tetapkan. Sebagaimana juga walau ijtama'u ala ayyadurruka bi syai', kalau seandainya mereka bersepakat untuk mendatangkan madarat kepada kita,
ingin mendatangkan mara bahaya untuk diri kita, lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Maka mereka nggak bisa datangkan madarat sedikit pun kecuali seperti yang Allah telah catat bagimu. Itu poin penting yang harus kita tanamkan dulu. Jaffat as-suhuf wa rufi'al qalam. Lembaran-lembaran di Lauhil Mahfuz sudah kering dan pena sudah diangkat. Yang dimaksud sudah kering, pena diangkat ini yaitu catatan pada Lauh al-Mahfuz. Itu sudah nggak ada perubahan-perubahan, nggak ada itu. Dan yang mengetahui apa yang ada di Lauhil Mahfuz hanya Allah Rabbul Alamin. Tidak ada yang mengetahuinya selain Allah Rabbul Alamin. Nah, ini poin penting yang harus kita tanamkan ini terkait orang beranggapan sial. Ini dulu harus ditanamkan. Nggak ada yang bisa mendatangkan manfaat, tidak ada yang bisa menolak madarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ini poin penting. Harus kita tanamkan. Maka Rasul tadi katakan wa ma minna, kita enggak ada yang bisa illa kecuali pasti ada suka muncul dalam hati ya. Waduh, apaan nih? Wah, kok tangannya gatel nih. Ya, apalagi kedutannya. Oh, kedutan. Loh, kok ada kupu-kupu masuk? Apalagi macam-macam ini. Itu syaitan membisikkan pada hati kita terkait kejadian-kejadian yang kita lihat atau yang kita alami atau yang kita rasakan, sehingga kemudian dia masukkan ke dalam hati kita, oh ini pertanda baik nih. Oh ini pertanda buruk ini. Walakinallaha yudhibuhu bittawakkul. Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan anggapan-anggapan baik atau anggapan-anggapan buruk tadi itu dengan tawakal kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, dengan bertawakal kepada Allah Rabbul Alamin. Makanya ini beranggapan sial ini nggak akan terjadi. Jadi bisa jadi terjadi, tapi bukan karena anggapan kita ya. Ya karena memang Allah tetapkan itu terjadi. Maka Rasulullah SAW juga sabdakan, ini hadisnya didatangkan juga oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya pada Kitabut Tibb. Ini terkait dengan at-tibb, yaitu kedokteran lah kalau bahasa kita. Nabi SAW bersabda, la adwa wala tiyarah. Tidak ada adwa. Adwa itu penyakit menular, tidak ada. Apa yang dimaksud dalam hadis ini tidak ada penyakit menular itu? Maksudnya adalah, pertama, di antara yang dijelaskan oleh para ulama, maknanya tidak ada penyakit itu menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. Ini makna yang harus kita pahami. Tidak ada yang namanya penyakit itu menular suka-sukanya penyakit itu sendiri tanpa izin dari Allah Rabbul Alamin. Itu yang dimaksud dalam hadis ini. Karena apa? Karena Rasulullah SAW tetap perintahkan untuk mengambil sebab. Misalnya, Rasulullah SAW bersabda, firra minal majzumi kafirarika minal asadi. Larilah engkau dari orang yang terkena penyakit lepra, sebagaimana engkau lari dari singa. Artinya menghindar. Jadi Rasulullah perintahkan juga untuk mengambil sebab. Rasulullah SAW juga bersabda, alla yurida mumridun bimusihhin, atau kama qala Rasul SAW. Jangan dicampur satu kandang unta yang sakit dengan unta yang sehat. Ini bahasa kitanya isolasi ya. Isolasi. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan juga, idza sami'tum at-ta'un, idza sami'tum at-ta'un fi baldatin fala taqdumu
ilaiha. Apabila kalian mendengar ada penyakit ta'un, wabah yang menimpa di satu negeri, di satu kampung, jangan masuk ke negeri tersebut. Lalu kemudian penduduk yang di negeri itu yang udah kena penyakit ta'un, jangan keluar. Wa idza kuntum fihi fala takhruju minha. Fa idza kuntum fiha fala takhruju minha. Kalau kalian udah ada di negeri tersebut yang terkena ta'un itu, jangan keluar darinya. Yang datang jangan masuk, yang sudah di dalam jangan apa? Keluar. Nah, ini kan semua sebab-sebab yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita mengambil apa? Sebab. Baik sebab itu sebab syar'i, berdoa, istighfar, sedekah, ataupun sebab kauni, yaitu tadi menghindar, kemudian mengisolasi diri, yang sakit jangan dibiarkan kemana-mana berkeliaran misalnya. Ini namanya sebab kauni, tapi juga diperintah oleh Rasul sebab syar'i juga jadinya. Ya jadi ini karena kenapa Rasul sabdakan la adwa, nggak ada yang namanya penyakit menular, itu maksudnya adalah jangan kita mengikuti keyakinan seperti keyakinan orang-orang musyrik pada masa dahulu yang mereka punya keyakinan bahwa penyakit itu menular dengan sendirinya tanpa ketetapan dari Allah Rabbul Alamin. Ya. Di sini jelas ya, jadi bukan berarti hadis ini menafikan sama sekali bahwa tidak ada yang namanya penyakit menular. Ada. Tetapi memang bukan atas kemauan penyakit itu sendiri, enggak. Atas ketetapan dari Allah Rabbul Alamin. Dan penyakit itu atau apa namanya, mau virus, mau bakteri, mereka itu makhluk Allah. Mereka tidak akan tunduk kecuali hanya kepada siapa? Kepada Allah Rabbul Alamin. Maka yang kita lakukan adalah sebab-sebab misalnya terjaga dari penyakit tersebut. Atau kita mengambil sebab-sebab agar kemudian kita diberi kesembuhan oleh Allah. Minum obat, vitamin, istirahat, dan seterusnya. Itu semua sebab. Tetap yang sembuhkan Allah. Allah perintahkan itu virus mati. Allah perintahkan itu virus masih terus berkembang. Walaupun manusia berusaha melakukan apapun istilahnya, rekayasa ini itu. Tetap kalau Allah nggak perkenankan ya enggak. Itu loh, itu cara berpikirnya begitu. Sehingga kita nggak terlampau larut dalam teori-teori konspirasi yang tahu benar tahu enggak juga, nggak tahu kan gitu. Kadang gitu, wow itu konspirasi, itu begini. Sekarang tadi makanya kita pahami hadisnya Abdullah bin Abbas tadi. Orang mau bikin konspirasi kayak apa, tapi kalau Allah nggak tetapkan terjadi nggak? Nggak bakalan. Sebaliknya orang nggak bikin konspirasi apa-apa, tapi kalau Allah tetapkan terjadi nggak? Terjadi gitu. Sebab-sebab tetap kita ambil. Ya jelas ini ya. Sebab-sebab ambil. Kemudian tawakal kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, obat dari kegundahan itu tawakal. Anggapan-anggapan sial, tawakal obatnya. Tadi itu kembalikan kepada Allah Rabbul Alamin. Maka Rasulullah SAW selanjutnya sabdakan wala tiarah, nggak ada yang namanya tuh tiarah, anggapan sial, termasuk juga anggapan hoki nggak ada. Wa uhibbul fa'la, dan aku Rasul SAW menyukai al-fa'l. Al-fa'l itu mungkin kalau dalam bahasa kita sekarang optimis. Ya, beda antara anggapan hoki dengan optimis itu beda. Kalau anggapan hoki itu orang meyakini bahwa sesuatu itu bisa datangkan manfaat. Itu namanya misalnya, wah ini kalau rumah dipasangi lukisan ikan koi.
Itu ada i'tiqad tertentu tuh, ini bisa datangkan hoki. Itu namanya tiaroh juga. Kalau al-fa'al itu dia berkata perkataan baik, dia bersandar hatinya kepada Allah Rabbul Alamin, dan kuat harapan Allah datangkan kebaikan untuk dirinya. Insya Allah sembuh, misalnya gitu ya. Ya, insya Allah Allah berikan kesembuhan. Insya Allah Allah berikan kemudahan. Insya Allah berikan kelancaran, Allah berikan kelancaran. Gitu, itu namanya al-fa'al namanya itu. Optimis, tapi tetap dia gantungkan urusannya kepada Allah Rabbul Alamin. Bukan percaya diri sendiri, bukan. Lain ini. Kalau percaya pada diri sendiri terlampau mengandalkan dirinya sendiri. Nah, ini tidak boleh. Ya kalau percaya diri dalam makna terlampau mengandalkan dirinya sendiri nggak boleh. Yang diperintahkan, yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam al-fa'l. Optimis. Qila ya Rasulullah, ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa mal fa'l?" Apa yang dimaksud dengan al-fa'l? Qala al-kalimatut thayyibah. Rasul sabdakan, yang dimaksud dengan al-fa'l itu adalah perkataan-perkataan yang baik. Nah, itu tadi. Mudah-mudah insya Allah sembuh, insya Allah diberi kemudahan, insya Allah lancar, gitu. Jadi harapan kuat akan kebaikan, itu namanya al-fa'l. Ya, di dalam riwayat yang lain ada tambahan wala hamata wala safara. Nggak ada yang namanya kesialan dengan sebab burung hantu. Kan kadang ada burung hantu, tanda apa? Atau burung gagak lah ya. Oh, ini ada yang meninggal. Wala safara, dan tidak boleh juga ada anggapan sial terkait bulan Safar. Iya, kan ada sebagian riwayat tidak sahih tentunya yang mengatakan katanya kalau bulan Safar itu turun berapa ribu bala gitu katanya. Nah, itu kan. Beranggapan sial dengan bulan-bulan tertentu. Ini bulan gak bagus nih buat hajatan misalnya. Dan seterusnya. Ini masuk ke dalam tatoyur. Beranggapan sial dengan bulan tertentu dan seterusnya. Ya. Maka obatnya adalah dengan berkata perkataan-perkataan yang baik. Nah, perkataan-perkataan yang baik ini seperti apa? Misalnya seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari sahabat Uqbah bin Amir. Ketika pernah ada seseorang yang menyebut-nyebut tatoyur di hadapan Rasul, anggapan sial. Lalu Rasul katakan yang terbaik adalah optimis. Wala taruddu musliman. Jangan sampai seorang muslim karena anggapan buruknya itu jadi nggak melakukan sesuatu yang baik untuk dirinya. Wah, nggak jadi pergi kenapa? Kayaknya ada tanda buruk nih, tadi barusan saya keluar udah kucing tabrak, kayaknya ini buruk nih. Nggak jadi pergi. Misalnya. Jangan sampai hal itu membuat dia jadi tidak melakukan sesuatu yang manfaat buat dirinya. فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ, apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang dia tidak suka, tidak nyaman, فَلْيَقُلْ, maka hendaklah dia mengucapkan Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta. Ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan melainkan hanya Engkau. Wa la yadfa'u sayyi'at illa anta. Dan tidak ada yang bisa menolak keburukan kecuali hanya Engkau. Wala haula wala quwwata illa bika, dan tak ada haul itu bergeser dari keburukan, artinya terhindar dari keburukan. Tidak ada kekuatan bisa mengerjakan kebaikan kecuali hanya dengan pertolongan Engkau, pertolongan Allah. Makanya kita keluar rumah juga dianjurkan baca doa Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepadamu ya Allah, tidak ada bisa menghindar dari keburukan atau tidak ada kekuatan mengerjakan kebaikan kecuali dengan pertolonganmu.
Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ini siapa orang yang keluar dari rumahnya dia baca doa ini, maka dikatakan kepadanya qad kufita, qad hudita, wa kufita wa wukita. Engkau telah diberikan petunjuk, engkau telah dicukupi, dan engkau telah dijaga oleh Allah Rabbul Alamin. Nah kita nih di perjalanan atau di luar aktivitas kita tetap butuh petunjuk dari Allah agar supaya tidak menuju pada kesesatan. Dicukupi oleh Allah Rabbul Alamin dari yang halal, sehingga kemudian kita nggak perlu lagi jadi ngelirik-ngelirik yang haram. Ya termasuk tadi misalnya orang mau berangkat kerja keluar dari rumahnya, dicukupi oleh Allah ya dari yang halal, sehingga nggak perlu dia curang, nggak perlu dia nipu, nggak perlu dia korupsi dan seterusnya. Dan dijaga oleh Allah, baik dijaga agamanya, dijaga fisiknya, dijaga akalnya, dijaga oleh Allah Rabbul Alamin. Maka ketika orang baca itu, syaitan nggak mau gangguin dia. Iya, temannya sama syaitan nanya, kenapa nggak gangguin dia? Bagaimana saya mau gangguin orang yang telah diberi petunjuk, telah dicukupi, dan telah dijaga oleh Allah Rabbul Alamin? Ya, ini jadi berkata perkataan yang baik, mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Nah, di dalam riwayat yang lain dari hadisnya Abdullah ibn Amr ibn al-As, Rasul bersabda, "Man raddathu at-tiyaratu an hajatih faqad asyrak." Siapa orang yang karena anggapan sial itu dia jadi tidak melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat kesyirikan. Dan tadi kita sudah katakan tiarah ini bisa syirik kecil, bisa syirik akbar. Syirik kecil kalau dia hanya meyakini itu sebagai sebab. Ini sebab Allah datangkan keburukan nih, misalnya. Kalau hanya meyakini sebagai sebab, syirik kecil. Tapi kalau dia yakini itulah yang mendatangkan atau yang menolak madarat, mendatangkan manfaat, menolak madarat, jadi syirik apa? Syirik besar, syirkul akbar. Hati-hati ini, karena lama-kelamaan orang itu kalau awal mulanya hanya melihat sebagai sebab, lama-kelamaan dia ngeyakinin itu yang datangkan manfaat atau itu yang menolak madarat. Maka para sahabat bertanya, Rasul, apabila ada orang seperti itu, dia karena tatoyur akhirnya nggak jadi melakukan hajatnya, bagaimana cara dia menghapuskan? Ya, kalau dia jadi sebab berarti kan hanya syirik kecil. Cara menghapuskannya bagaimana? Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ayyaqul, hendaklah dia mengatakan, Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, enggak ada kebaikan kecuali hanya kebaikan yang datang darimu. Tidak ada juga kesialan, keburukan kecuali juga datang darimu. Dan tidak ada ilah yang diibadahi dengan hak, dengan benar, kecuali hanya Engkau saja. Dan tadi kita juga sudah katakan yang namanya tatoyur itu bukan hanya yang bikin kita jadi nggak melakukan sesuatu, tapi juga bikin kita jadi semangat karena hoki, misalnya meyakini itu hoki. Karena di dalam hadisnya Al-Fadl ibn al-Abbas dikatakan, innamat tiyaratu ma amdaka aw raddaka. Yang namanya tiarah, anggapan sel, yang membuat engkau jadi semangat untuk melakukan itu atau membuat engkau jadi nggak melakukannya. Dua-duanya disebut tiarah. Ya, dua-duanya disebut tiarah. Yang beranggapan sial termasuk juga yang beranggapan hoki. Ini bawa hoki nih. Ya, termasuk misalnya sebagian orang meyakini letak-letak rumah tertentu ini nggak bagus, bawa sial. Rumahnya ini gang lurus, tek langsung depan pintu rumahnya, tusuk sate katanya. Ini nggak bagus ini nggak tahu dari mana ini. Lah yang anehnya tatoyur atau tiarah ini ada kitabnya. Ada kitabnya, nama kitabnya Primbon. Iya. Primbon kitabnya. Kalau hari ini begini. Kalau orang itu punya apa? Andeng-andeng. Nah, tai lalat. Kalau tai lalatnya segede gitu, lalatnya sebesar apa?
Tai lalat di sini maka ini begini, tai lalat itu di sini. Itu Pak dibahas. Termasuk juga bagian dari tatoyur tiarah adalah hitung-hitung tanggal lahir sama Neptunya. Senin, Pon, wah ini hitung-hitung ini. Ini calon jodohnya ini Rebo Wage. Wah nggak ketemu nih, nggak ketemu. Laut kering Segoro Asad katanya. Nggak cocok. Tuh, itu bagian dari apa? Tatayur. Tatayur itu Pak. Wah, dihitung. Hari baik cari hitung. Sampai pernah benar terjadi itu kejadian ada orang akad nikah jam 9 malam. Pak. Saya bingung juga suruh hadir akad nikah. Acara apa? Akad nikah pusat. Jam berapa? 9 malam. Hah? Akad nikah 9 malam saya bilang. Kagak pagi aja emang kenapa? Enggak, itu waktunya yang tepat jam segitu Pak Ustadz. Ente tepat kitanya yang nggak tepat nih. Ada aja itu Pak. Ya itu dihitung-hitung. Nah, biasanya tatoyur ini berangkat dari mitos. Khurafat. Takhoyul, khayalan-khayalan, khurafat, cerita-cerita yang ya tadi itu nggak ada usul-usulnya. Diceritain mitos-mitos ini sehingga tertanam, makanya mitos, legenda, apalah namanya. Itu kalau masih orang kita senang dengerin model kayak begitu, itu pertanda kesyirikan di negeri itu masih banyak. Sebagaimana kubur-kubur yang diagungkan secara berlebihan masih banyak, itu tanda kesyirikan berarti masih banyak. Jadi kita masih percaya mitos-mitos kan gitu. Akhirnya tadi ada anggapan sial. Jangan duduk depan pintu. Ya kalau dia kasih alasannya logik nggak apa-apa kan. Orang lewat jadi susah, terhalang sama Anda. Nah, logis. Ini jodohnya jauh. Apalagi itu macam-macam. Itu kan mitos-mitos itu. Mitos-mitos yang seperti itu. Nah, lalu kemudian kita dididik juga dengan pola didik jangan tanya. Pamali. Ya, udah nggak usah tanya-tanya. Pamali. Gitu aja pokoknya udah andalannya udah begitu. Nah, kenapa nggak boleh duduk di atas bantal? Pamali. Gitu. Atau kalau enggak dia jawab asal-asalan, ya itu tadi mitos-mitos, bisulan. Apa hubungannya duduk bantal sama bisulan? Dia ilmiahin nggak ketemu dari manapun kan, sebab kauni nggak nyambung, apalagi sebab syar'i. Sebab syar'i harus ada dalil. Sebab kauni ada penelitian, kan gitu. Ada research. Ini enggak, pokoknya nggak boleh duduk di atas bantal. Pamali. Nggak boleh begitu. Akhirnya kita menjadi satu kaum, satu bangsa yang cara berpikirnya nggak logis. Nggak logis. Cara mengkritisi sesuatu juga nggak nyambung. Nggak nyambung. Pokoknya asbun, asal bunyi. Mengkritisi sesuatu nggak nyambung. Dan tidak fokus pada masalah yang sedang diperbincangkan, enggak. Tapi nyerang individu, nyerang personal. Ini kan ya masalah yang diperbincangkan. Anda enggak setuju ya sanggah, silahkan. Tapi terkait dengan itu. Jadi menghasilkan satu pola pikir, cara berpikir atau cara pandang, mindset. Jadi mindset. Nah, Islam menginginkan agar, atau Islam mengajarkan agar umatnya itu, pertama, dia syar'i. Kedua, kauni. Logis ada dapat. Yang memang kauni itu kan ilmu yang bisa diteliti. Logis dari sisi itu, tapi juga bagus akidahnya, tauhidnya. Secara syar'i pun dia kerjakan. Nah itu. Habis itu dia bertawakal kepada Allah dengan tetap membangun, tadi bahasa istilahnya optimisme pada dirinya. Insya Allah, Allah berikan pertolongan pada saya. Begitu. Maka didik anak kita juga begitu sama. Insya Allah, Allah bantu kamu nak. Ayo semangat ya. Belajarnya semangat ya. Sebab tetap ditekankan.
Ayo belajar ya, semangat ya. Berdoa jangan lupa kepada Allah. Insya Allah Allah mudahkan engkau bisa lulus dalam ujian. Ya ini sampai redaksinya jadi harus begitu. Atau silakan pilih redaksi lain tapi maknanya begitu. Jangan, kamu harus yakin bahwa kamu tuh bisa. Ini jadi ngandalin kemampuan sendiri. Ini nggak boleh. Kamu harus yakin bahwa kamu bisa. Ini melatih dia ngandelin dirinya sendiri. Ada khata. Ini keliru. Yang benar gimana? Yang benar tetap didorong dia mengambil sebab sambil dia beroptimis bahwa Allah akan membantunya, menolongnya. Makanya Rasulullah SAW sabdakan, ihris ala ma yanfa'uk. Kejar segala sesuatu yang bermanfaat bagimu. Ambil sebab. Wasta'in billah, tapi jangan lupa tetap mohon pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan engkau merasa nggak bisa. Jangan engkau merasa nggak mampu. Dicoba belum udah bilang saya mah nggak bisa, saya mah nggak mampu. Kerjakan, ambil sebab, mohon pertolongan kepada Allah. Itu betul, itu Rasul yang ajarkan itu. Jangan kita jadi orang yang belum apa-apa, nggak bisa. Saya kayaknya nggak sanggup. Belum dicoba. Belum ngambil sebab, belum. Lalu kemudian udah bilang nggak bisa. Nah ini tidak boleh. Tapi juga jangan kemudian kita menjadi orang yang terlampau mengandalkan sebab. Kalau kamu begini, kamu pasti begini. Nah ini masalah ini ya. Kalau kamu belajar sungguh-sungguh, kamu pasti bisa. Jadi seolah-olah nggak ada di situ Allah Rabbul Alamin. Rasul sallallahu alaihi wasallam nggak ajarkan itu, tetap ditegaskan, disebut. Ya maksudnya nggak begitu. Tetap sebut, tegaskan. Wasta'in billah. Mohon pertolongan kepada Allah. Jangan dikosongin poin itu, jangan. Itu poin penting soalnya itu. Jangan dikosongkan. Kamu pasti bisa. Kalau kamu belajar, kamu pasti lulus. Ngandalin sebab jadinya. Nah orang-orang yang terlampau mengandalkan sebab seringkali menghantarkan dia pada takjub pada dirinya sendiri. Ini karena usaha saya nih, lihat. Itu jadinya. Ini karena usaha saya ini karena saya hebat. Siapa dulu dong bapaknya? Lu lihat, dia aja udah mulai bingung bapaknya siapa. Lihat. Hasilnya jadi begini. Tapi sebaliknya tadi, di sisi lain lihat, bagaimana ajaran agama itu memberikan dampak yang sangat kuat pada karakter building, termasuk pada ketahanan mental dan stabilitas jiwa. Kita kaitkan ke sana. Mungkin sebagian kita telah mendengar pembahasan ini pada pembahasan Kitabut Tauhid. Tapi kita ingin coba geser kepada satu makna yang mungkin sebagian kita belum begitu memperhatikannya. Jangan jadi orang yang juben, mengecut, belum ngerjain apa-apa. Kayaknya kagak bisa saya. Kayaknya nggak sanggup saya. Tidak. Maka termasuk kita mohon perlindungan juga kepada Allah dari al-jubni wal bukhl. Jadi pengecut dan juga kikir. Kikir itu bagian pengecut juga sebenarnya. Cuman dari sisi harta. Sedekah. Ntar miskin. Sebenarnya pengecut juga dia. Cuman dari sisi harta aja. Makanya Rasulullah SAW gandengkan Rasulullah SAW beberapa hal. Mohon perlindungan kepada Allah Rabbul Alamin. Dan itu sepasang-sepasang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Al-hammu itu kesedihan terkait dengan masa akan datang. Nanti gimana anak saya, kalau saya mati gimana? Nah, itu tuh al-hammu namanya. Al-hazan, kesedihan yang udah lewat, seringkali muncul di memori kita. Sedih-sedih yang udah lewat. Akhirnya Anda menjadi tipikal kaum muslimin yang ini bahasa saya aja, Anda boleh nggak setuju? Melankolis. Ya kan jadi cowok apalagi pakai melankolis. Bucin. Ini apa ini? Ngaji tauhid bucin. Ya itulah bahasanya orang sekarang. Melankolis.
Iya, bukan berarti nggak boleh sedih sama sekali, bukan itu maknanya, jangan salah. Tapi terlampau kebawa sedih terus, merusak nggak ini? Coba, Anda jadi orang yang teringat kejadian masa lalu, musibah masa lalu, sedih. Lalu khawatir akan kesedihan-kesedihan atau hal-hal yang akan menimpa dirinya di masa akan datang. Terlampau dirundung itu. Tanya sama ahli kesehatan, tanya. Orang yang model kayak gitu, apa yang terjadi? Penyakitnya banyak nggak? Asam lambung naik nggak? Tanya sama yang ahli itu. Wow, alhammi wal hazan. Terlampau memikirkan, betul kita ada kekhawatiran akan yang masa akan datang, tapi jangan pernah Anda merasa bahwa itu semuanya Anda bisa selesaikan hari ini. Maka ketika satu kaum itu dikuasai oleh alham wal hazan, maka perusahaan asuransi yang untung. Iya kan? Emang yang dia jual apa? Alham. Nanti kalau bapak kecelakaan, maka nanti akan kami ini sekian, cover sekian, mati sekian gitu. Itu. Yang dia jual alham. Coba kita balik tanya. Oh gitu ya mas ya. Terus kalau sampean yang mati mas, siapa yang kasih duit sampean? Gak bisa jawab dia pak, bingung dia pak. Sampean kecelakaan tangannya buntung, sampean dapat berapa dari perusahaan asuransi untuk sampean? Diem dia langsung itu pak, diem. Gitu. Ya Allah, ini a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal. Al ajzi itu adalah kelemahan pada fisik. Wal kasal itu lemah pada semangat. Semangatnya lemah, malas itu semangatnya lemah. Al ajz itu fisiknya yang lemah. Maka dalam hadis ini terdapat faedah bahwa ya kita berusaha dengan sebab kauni agar fisiknya kuat, makanannya yang bagus, misalnya olahraga yang teratur dan seterusnya, fisik kuat untuk ibadah. Tapi juga harus diperkuat juga apa? Semangatnya, wah fisiknya bagus, wah fitness, nge-gym, puasa kagak kuat. Misalnya ya. Waduh, fitness nge-gym, waduh, otot, puasa Ramadan lemas saja di pojokan. Itu karena semangatnya, bukan faktor fisiknya. Wal jubni wal bukhl. Nah, al jubn tadi itu pengecut. Nah, orang kalau sudah ditakut-takuti sama hal-hal yang semestinya nggak dia takutkan, maka dia akan tadi kebawa takut saja. Apa istilahnya? Traumatik yang berlebihan. Masa iya sama rambutan aja takut gitu. Apaan? Lihat rambutan, itu rambutan, apain dia bisa apa? Kecoa loncat dia. Enggak takut sih Pak Ustadz, jijik katanya. Sama aja itu. Lihat cicak gitu. Ngapain emang cicak bisa apaan? Kita yang suruh bunuh kan. Dilihat. Gimana mau ketemu jin di depan mata? Makanya para sahabat itu, di antara para sahabat itu seperti Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, itu kormanya hilang terus diambilin. Sebagian riwayat ada menyebutkan itu kejadian terjadi pada sahabat Mu'adz bin Jabal. Itu kormanya hilang tiap malam. Siapa nih yang ngambil? Tungguin sama dia, ditungguin. Ternyata yang datang tuh seperti seperti hewan sebesar kuda, masuk, keluar, ditangkap. Kakinya kayak kaki, tangannya yang dipegang kayak tangan anjing, kayak kaki anjing. Jin manusia nih, jin. Tapi gak lari, pegangin. Jin manusia, jin kayak begini, jelek-jelek semua begini gitu. Kata jinnya, ada yang lebih jelek lagi. Oh, kenapa kamu ngambilin korma saya? Ditangkap, pegang. Kalau kita lari itu. Lari, nggak usah pakai tangkap itu, ngelihat tuh langsung, wih ini kayak anjing tapi sebesar kuda. Bayangin, anjing sebesar kuda tuh gimana ceritanya? Tangkap. Kenapa kamu ngambilin korma saya? Anda kan orangnya dermawan, makanya saya ambilin. Gimana caranya biar nggak diganggu? Baca ayat kursi. Lihat bagaimana para sahabat bisa seperti itu. Itu kan mentalitas, bicaranya mental itu. Atau misalnya sebagian mereka
yang tadinya menduduki jabatan misalnya, jadi gubernur dan seterusnya, lalu kemudian diganti, biasa aja. Bukan soal, kalau kayak Khalid bin Walid itu bukan soal jabatannya, bukan. Yang dia sedihkan, dia mati di atas tempat tidur, itu yang dia sedihkan. Bukan soalnya dia dicopot dari panglima perang, dicopot, bukan soal itu. Mungkin kalau kayak kita sekarang jadi panglima TNI, tiba-tiba dicopot oleh Khalifah Umar, bukan itu yang dia sedihin. Yang dia sedihin, dia mati di atas tempat tidur, dia pengennya mati di medan perang. Kok jadi kayak begini, saya ini mati di tempat tidur begini. Yang dia harapkan mati di medan perang. Itu yang dia sesalkan, bukan soal dicopot jabatannya tuh. Nggak ada traumatik bahasa kitanya post power syndrome, nggak ada sahabat yang post power syndrome, nggak ada. Jadi gubernur dicopot, ya udah biarin. Panglima TNI misalnya kayak sekarang copot, ya udah itu. Itu bukan pensiun, bukan Pak, dicopot. Dan juga bukan karena kesalahan lagi, tapi karena ada maslahat agar supaya orang tidak terlampau hulu kepada Khalid bin Walid. Karena udah ada orang yang bilang kalau perang yang mimpin Khalid bin Walid pasti menang. Nah, ini udah nggak bener nih. Copot. Alasannya bukan karena kesalahannya, tapi karena tadi sudah ada benih-benih sikap berlebihan. Kaum muslimin itu dididik sedemikian rupa, fisiknya bagus, sehat, mentalnya kuat, itu. Gitu kaum muslimin. Ya, bukan mental tempe gebus, bukan. Kalau tempe yang kedelai masih ada kedelai-kedelainya, tempe gembus ini kan. Ya, oncom lah, mental oncom, dipegang langsung rapuh gitu. Enggak. Dan juga tidak sembrono. Wah, udah pokoknya udah jalan aja di atas rel kereta, mati-mati aja. Ini ngawur ini. Sembrono, ya mati Allah ini. Jadi gimana? Udah jalan di rel kereta, biarin nih, mati. Ya, orang dia ngambil sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri, mengambil sebab yang membahayakan dirinya sendiri. Kematian datang dari Allah, kita tidak boleh mengambil sebab-sebab yang memadaratkan diri kita. Jelas itu. Mati dari Allah, tapi dia minum racun. Nah, dia dosa karena mengambil sesuatu yang madarat buat dirinya, yang dilarang oleh syariat. Kita nggak boleh mengambil yang madarat buat diri kita, nggak boleh. Dilarang. Ambil yang manfaat, ambil yang maslahat dengan berharap kepada Allah Rabbul Alamin. Lihat. Makanya orang mukmin itu nggak takut untuk ngambil, bahasa orang sekarang, ngambil challenge itu, peluang-peluang, tapi peluang yang bagus, sedekah dan seterusnya, nggak takut, berani dia melakukan itu. Kenapa? Yakin dia kepada Allah Rabbul Alamin. Tetap bukan berarti juga ngawur, ngelantur. Ada perhitungan, sebab-sebab kauni tetap dihitung. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu sudah hitung, makanya dia sedekahkan 100% itu, dia udah hitung, besok saya dagang lagi dapat lagi, udah hitung. Jadi misalnya keuangannya itu diatur. Hari ini misalnya dagang, lalu kemudian dia dapat, katakanlah misalnya untung 10 juta misalnya. Dia tanya ke orang rumah, 2 juta sehari cukup nggak? Cukup, oh, nih 2 juta. Modal sudah dia sisihkan, udah duluan. Modal nanti untuk dagang lagi udah disisihkan. Keuntungan murni yang 8 juta itu disedekahkan 100%. 2 juta keluarganya udah. Rasul 100% Rasul. Keluargamu Allah dan Rasulnya udah saya kasih. Modal untuk usaha juga udah dibagi 3 udah. Tuh. Tetap ada ilmu yang dilakukan oleh para sahabat, ditempuh oleh mereka. Tidak seperti sebagian orang yang kemudian memaknai tawakal nggak pakai ilmu, nggak pakai ngambil sebab. Ini keliru, ini bukan tawakal ini. Ngambil sebab enggak, punya ilmu enggak. Udah mati aja lah Pak Ustadz, saya mau tidur di atas rel sini. Iyalah kalau begitu mah Anda ngabur, ngaco. Termasuk kita tadi bayangan-bayangan, anggapan sial. Wah, nanti kalau begini saya akan begini, hari jelek, hari buruk, hitung semua. Ini orang tenggelam dalam kegelapan ini orangnya. Iya, baru pergi berangkat tiba-tiba naik motor, bannya kempes, bocor, kena paku. Wah, pertanda apa ini? Langsung begitu. Kayaknya nih hari nggak bagus nih. Iya, masa masih pagi-pagi udah ngedorong motor sampai keringetan kayak gini nih. Kena paku. Udah begitu ngomongnya begini lagi. Emang salah saya apa sih? Banyak, nggak sadar aja antum. Salah saya apa sih, baru begini udah begini.
Ya Allah ya Rabb. Lihat, akhirnya apa? Nggak mampu menghadapi kenyataan hidup. Walaupun sudah sarapan. Ya, emang apa hubungannya antara sarapan dengan menghadapi kenyataan hidup? Banyak yang udah sarapan tetap aja dia nggak sanggup menghadapi kenyataan hidupnya. Gitu tadi, isinya pagi hari udah keluhan aja. La ilaha illallah. Maka jangan kita jadi orang yang hidup isinya keluhan. Berita juga isinya keluhan dulu. Oh ini jelek, ini begini, ini. Keluhan semuanya isinya. Nggak ada kayaknya yang bagus satupun. Allah musta'an. Sudah penuh anggapan sial, mitos segala macam. Lalu kemudian tadi, akhirnya dadanya sesak dipenuhi dengan hal-hal yang semestinya dia bisa jadi lapang. Nah itu akhirnya percaya sama yang tadi, sama jimat. Akhirnya dia datangilah katanya kuburan yang bisa mendatangkan kemudahan dalam urusannya lancar. Lihat merembetnya kemana-mana. Waliyadzubillah wa nasallallahu alaihi. Ya ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Nggak ada pertanyaan kan? Alhamdulillah. Kalau nggak ada ya ditutup langsung. Fadhal, silakan. Apa? Atas dasar apa dia meyakini itu? Iya, ilmu apa yang dia pakai? Nah, bukan ilmu toh. Duga-duga. Prasangka-prasangka. Ternyata misalnya yang dia duga itu terjadi. Bener kan? Anda nggak tahu kok, hanya nyangka. Maka saya katakan, apa ilmunya apa? Ilmu syar'inya apa? Dalil syar'inya ada nggak? Nggak ada. Risetnya dari sisi sains segala macam ada nggak? Terbukti nggak? Enggak. Ngapain Anda duga-duga? Wah kayaknya begini nih, kayaknya enggak. Kayaknya. Paranoid, bener. Paranoid. Itu termasuk penyakit kejiwaan juga itu paranoid. Takut ketinggian, takut ini itu paranoid. Harus dilatih. Anda takut sama kegelapan, datengin kegelapan. Bukan justru malah menghindar. Itu tadi banyak orang-orang yang akhirnya lari dari kenyataan hidupnya. Hanya ingin menghindar. Nggak berani menghadapi. Takut gelap, datengin gelap. Latih diri kita agar kemudian kita berani. Bukan, ini kayaknya isyarat. Isyarat apa? Ilmunya mana? Apa yang Anda jadikan dasar itu sebagai isyarat apa? Ilmu apa? Hanya katanya, bukan ilmu itu, prasangka-prasangka itu. Kecuali Anda dapati dalilnya, nasnya. Nah, itu ilmu. Iya, kalau Anda mendengar suara ayam berkokok, itu berarti dia lihat malaikat. Ada nasnya, ada dalilnya? Ada. Bukan malam-malam ayam berkokok, wah ini ada perawan bunting nih. Ya kan begitu kan? Lihat. Mitos kan itu. Anggapan-anggapan buruk dan anggapan sial yang beredar di tengah masyarakat. Informasinya, katanya. Ini informasinya, katanya nggak ada jelasnya. Kok malah dipercaya? Kalau hadis Nabi, iya benar. Oh, ini lihat malaikat. Ini berarti doa yang baik-baik. Benar, ada nas. Tapi, berarti ini ada perawan bunting. Dari mana itu? Hadis riwayat siapa itu? Perkara gaib kok duga-duga, itu kan bahaya ini. Nah, itu akhirnya kemudian kita jadi, makanya tadi kita jangan dibiasakan dengan mitos-mitos, kisah-kisah yang masih banyak lah, kisah-kisah yang manfaat, kisahnya para sahabat, para nabi dan para rasul, kisahnya para ulama yang bisa dikisahkan untuk anak-anak. Jangan kisah mitos-mitos, legenda, perahu ditendang, dong jadi gunung. Coba. Gimana mau maju ini kalau begini caranya, masih aja percaya perahu ditendang jadi gunung.
Ya kan cuman legenda lah, udah tahu aja legenda, diceritain terus nggak diberikan penjelasan. Kan anak-anak tertanam, Pak. Jangan dikira itu nggak membekas pada kejiwaan batin mental mereka. Iya hebat, hebat. Perahu doang tendang dong jadi gunung. Dalam semalaman doang jadi candi, simsalabim, abrakadabra. Maka jadi generasi instan mereka itu. Jadi generasi yang berpikir apa? Instan udah, ngapain susah-susah sekolah? Buat apa? Yang penting instan punya duit banyak. Udah akhirnya jadi TikTokers, YouTubers. Main. Cara berpikirnya instan. Gampang diarahin kalau kayak gitu, udah diarahkan kepada hal-hal yang gak manfaat, bahkan kepada yang merusak. Wallahu a'lam. Ya, fadhal. Cek. Tadi kan kalau misalnya ada dalil-dalil syar'i ya Ustaz ya. Kayak misalnya kita khawatir karena memang tadi misalnya ayam berkokok atau anjing di malam hari ya Ustaz ya, Ya, menggonggong. Itu nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya Ustaz, kita katakan belum zikir pagi gitu ya. Terus hari itu kayak agak nggak tenang atau kadang ada sedikit lah rasa khawatir gitu ya. Atau belum zikir sore gitu ya. Itu gimana Ustaz dari sudut pandang syar'i gitu. Itu satu. Yang kedua, ini minta masukan nanti ya Ustaz. Kalau misalnya ada katakan perempuan gitu ya, lagi dapet terus dia tuh meyakini tuh ya udah moodnya jadi nggak enak, ataupun misalnya apa lagi ngidam. Nah, itu gimana itu Ustaz? ya. Yang pertama misalnya tadi ada dia zikir lupa, ada zikir pagi hatinya tidak tenang. Iya benar, kalau itu benar. Iya. Itu dialami oleh salah seorang pensyarah Sahih Muslim Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi. Dia pernah singgah di suatu tempat, safar, lalu kemudian singgah di suatu tempat. Ya di zaman itu kan singgah tempat tuh nggak hotel begitu, nggak ya, bikin tenda dia. Nggak taunya pas dia istirahat, malam harinya dia disengat kalajengking. Iya, kata dia, saya baru ingat nih, saya belum baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tuh. Saya ingat tuh, saya belum baca itu, makanya saya disengat kalajengking. Tetapi perlu juga kita ketahui bahwa apabila Allah Rabbul Alamin hendak mendatangkan kepada kita satu mara bahaya, ya dijadikan sebab-sebabnya kita kerjain. Ya tadi contohnya dijadikan kita lupa, akhirnya kita tidak baca itu, lalu kemudian disengat kalajengking. Begitu. Itu iya betul. Jadi sebabnya karena ditinggalkan. Sesuatu yang biasa dilakukan ditinggalkan. Tapi masih bisa nggak orang lupa? Ya bisa tadi, Allah jadikan lupa. Makanya sampai lupa pun Allah jadikan kita lupa. Allah jadikan kita lupa. Bukan semata-mata kita sendiri lupa. Allah jadikan kita lupa. Tetapi bukan berarti dengan sebab itu lalu kita kemudian membenarkan satu keburukan atas nama lupa gitu. Tidak. Ada kafarotnya tetap. Ada yang harus dia lakukan sebagai konsekuensinya. Misalnya contohnya, di dalam sholat. Orang lupa misalnya. Ini 2 atau 3, dia lupa, ragu. Akhirnya dia memilih salah satunya misalnya. Ada kafarat nggak yang harus dia lakukan? Apa itu? Sujud sahwi. Bukan terus atas nama lupa, udah biarin aja. Enggak, ada konsekuensi tetap. Lalu kemudian misalnya tadi kalau ditanya wanita lagi haid atau lagi ngidam nggak nyaman, ya itu bisa diteliti dari sisi medis. Dari sisi apa? Medis terkait hormonal ya. Terkait apa? Hormonal. Nah, itu bisa yang itu. Tapi kalau kemudian wanita haid lalu kemudian misalnya menyentuh sesuatu, maka sesuatu itu menjadi buruk. Nah, ini yang nggak ada dalilnya ini. Itu yang diyakini oleh Yahudi, oleh Nasara, oleh Yahudi dulu. Oleh Yahudi, makanya wanita haid itu sama orang Yahudi dikeluarin dari rumahnya, dibikinin tenda di luar, makanan dikirim, kagak boleh campur. Kenapa? Bawa sial, bawa jelek, bawa buruk, apapun yang dia sentuh, apapun yang dia pegang, jelek, buruk. Itu ketika i'tiqadnya Yahudi. Istrinya haid dibikinin tenda, suruh tidur di tenda di luar rumah, makanan dikirim, nggak boleh makan bareng di sini sama keluarganya. Berangkat dari mitos. Tapi kalau dia jadi nggak nyaman,
Jadi apa? Jadi karena tadi faktor hormonal ya, agak sensian lah, itu mah wajar. Makanya wanita itu tidak boleh jadi pemimpin. Lagi haid, faktor hormonal, bahaya ini. Bawahnya diomelin semua itu hari itu. Iya, apalagi perempuan jadi komandan. Wah, wassalam aja itu. Lagi haid, masuk dinas, suruh push up semua itu prajurit. Push up katanya. Itu syariat sudah menempatkan sesuatu pas pada tempatnya masing-masing. Kalau itu masih bisa diteliti ya Pak. Tapi kalau yang tadi yang nggak ada dari sisi syar'i, nggak ada dari sisi kauni, nggak ada, ya jangan dikait-kaitkan. Wah, hamil, bawa gunting, apa hubungannya coba? Sebab kauni tanya sama ahli medis, nggak ada Ustadz hubungannya tuh gunting sama hamil. Dari sisi syar'i dalil juga nggak ada. Kenapa bawa gunting ini biar nggak diganggu. Nah ini kan kita tuh gitu dibikin takut-takut gitu, diganggu. Makanya ada juga hadis nanti wala nau wala ghaul. Tidak ada nau itu bintang, jadi dihubungkan dengan bintang. Oh, ini karena bintang ini nih gitu. Hujan ini karena bintang ini. Enggak, bintang itu perintah Allah, mereka beredar sesuai dengan ketetapan Allah. Ghaul itu tadi hantu yang suka membuat orang sesat di jalan. Jadi misalnya dia naik onta di padang pasir, lalu kemudian tiba-tiba kayak datang orang mengarahkan dia pada satu arah, tapi ternyata makin tersesat. Kayak gitu. Bayangkan kaum muslimin di zaman itu padang pasir, nggak ada ojek, nggak ada itu, nggak ada yang namanya rest area, nggak ada pedagang asongan, tararahu, nggak ada, lewat safar onta, Pak. Nggak ada, bahkan tidak ada penunjuk jalan GPS, nggak ada. Ayo coba. Orang zaman sekarang dilepas di tempat kayak begitu, nangis Bombay gitu. Coba. Bener-bener mereka menghadapi kondisi. Termasuk ya tadi tiba-tiba ada orang, ternyata syaitan dan seterusnya. Udah dididik mentalnya biar kuat. Siap menghadapi segala sesuatunya, tentu juga dengan persiapan ilmu, baik ilmu syar'i termasuk juga ilmu terkait dengan kauninya. Makanya biasanya mereka kalau bepergian begitu ada penunjuk jalannya, dalal namanya. Yang penunjuk jalannya ini Pak bisa mengetahui jejak kaki, bahkan bau kotoran hewan. Oh, onta nih tadi baru lewat sini, begitu, cium dong, onta lewat sini 3 hari yang lalu, makanya kotorannya udah kering begini. Dia bisa sampai waktunya kan. Itu ada ilmunya, makanya ada. Bahkan Rasul ketika hijrah ya, Rasul pas ketika hijrah bersama dengan Sahabat Abu Bakar mau lewat jalan lain, itu sewa orang, Abdullah Uraiqid kalau saya tidak salah ingat namanya. Disewa orang ahli pakar di bidang itu, cari jalan. Dan tahu itu tadi. Oh ini jejak udah berapa hari, dia tahu. Cium baunya. Oh ini kotoran ini onta nih. Oh ini kuda nih. Oh ini kambing nih tuh. Termasuk juga dia tahu arah lewat ngelihat bintang. Nggak pakai kompas. Nggak pakai kompas dia tuh. Wow ini sono nih. Wow ini musim begini nih, angin berhembusnya begini nih, kecepatan anginnya sekian. Allah, nggak pakai kompas Pak, nggak ada GPS, nggak ada kompas, nggak ada peralatan canggih. Kalau sekarang kan nautik tuh pakai peralatan canggih kan? Nggak ada dia, emang nggak ada. Udah betul-betul melatih kemampuan yang setelah sekian lama mereka. Itu sampai Rasul aja sewa orang nih kamu. Jadi penunjuk jalannya. Cari jalan yang biasanya orang nggak lewatin. Ketika Rasul mau hijrah ke Madinah, dibawa sama dia, diarahkan sama dia. Bayangkan kehidupan di zaman itu jauh lebih berat dibandingkan di masa sekarang. Tapi mereka mampu melewati dan menjalani kehidupan itu. Ini tadi mentalnya kuat. Perang coba, perang jihad. Mereka luka kena bekas tebasan pedang, kan manual semua itu Pak. Nggak kayak sekarang suntikin nggak kerasa. Ya, orang Betawi bilangnya suntik baal. Sekarang kan begitu, nggak kerasa. Bius, nggak kerasa operasi. Dulu orang jahit lukanya melek ngeliatnya. Allah, sakitnya nih ya. Kalau mungkin kita pernah lihat ada yang diganjel pakai kain itu geget kan.
Allahu Akbar. Segitu. Lihat. Itu kalau bukan karena keyakinan yang kuat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ini yang bisa kita bahasnya pada pertemuan kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.